Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwah rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Gambaran global tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam masalah aqidah, yang mana kitab ini telah disusun oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah membaca tamhid, pembukaan. Kemudian kita telah membaca kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam pengambilan dalil, metodologi pengambilan dalil dan penggunaan dalil tersebut. Kita telah baca kaidah 1 sampai kaidah ke-12. Nah, kita akan baca di halaman 10 selanjutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, tsaniyan at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Tauhid ilmi i'tiqadi, yaitu tauhid yang berhubungan dengan ilmu, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jadikan sebagai akidah, al-ilmi al-i'tiqadi. Awalnya ilmu, kemudian kita jadikan sebagai keyakinan kita. Maka pengarang kita bahkan menyebutkan kaidah-kaidah dan juga prinsip bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nama dan sifatnya, dan bagaimana cara beriman, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Pengarang mengatakan, qala al-muallif hafizahullah taala, awalan al-aslu fi asma'illahi wa sifatihi. Dasar dalam memahami, dasar dalam nama dan sifat Allah adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, au asbatahu lahu rasuluhu, atau ditetapkan bagi Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dasar memahami iman kepada Allah, bahwa kita seorang muslim yang beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam berakidah kepada Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifat, atau ditetapkan oleh Rasulnya, karena Rasul adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menyampaikan risalah, amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan semua yang berhubungan dengan agama ini, termasuk dalam hal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sangat penting dalam memahami nama dan sifat Allah. Tidak ada yang lebih mengenal Allah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan tidak ada kemudian yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulnya. Min ghairi tamsilin, tanpa menyerupakan, tanpa tamsil. Tamsil itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha kuasa, tidak ada kekurangan dan tidak ada kemiripan sedikit pun dengan makhluk. Wala takyif, dan tidak ada takyif, menggambarkan zat Allah atau sifat Allah, tidak ada. Nah, ini diantara cara kita memahami nama dan sifat Allah. Kemudian wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi, dan kita menafikan, mentiadakan apa yang Allah tiadakan untuk dirinya atau dari dirinya. Au nafahu anhu rasuluhu, atau ditiadakan, dinafikan oleh Rasulnya. Apa yang dihukumi bahwa nama ini atau sifat ini bukan nama dan sifat Allah,
ya itu kita harus yakini bahwa itu adalah bukan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala misalnya tidaklah mengantuk, tidak tidur, tidak lupa, tidak berbuat dolim, ya. Maka kita meyakini bahwa Allah adalah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Min ghairi tahrifin, ya, tanpa merubah makna, tahrif, wala ta'til, dan tidak juga mengosongkan makna, ya. Tanpa merubah makna, ya, dan tidak juga mengatakan bahwa ya lafadz ini, misalnya lafadz yang menunjukkan nama atau sifat Allah, kemudian tidak ada maknanya, ya tidak boleh. Kita harus meyakini bahwa ya lafadz tersebut kalau memang sudah sabit, sudah tetap dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ya maka kita tidak boleh merubah maknanya atau tidak boleh mengaburkan maknanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya syai'un, sesuatu apapun. Ya, tidak ada yang mirip, ya, atau menyerupai Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia adalah as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat, ya. Jadi tidak boleh kita tamsil, ini larangan tamsil. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Tetapi as-sami al-basir, Allah menjelaskan bahwa dia memiliki sifat. Nah, maka sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk, ya. As-sami, maha mendengar, ini sifat. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Al-Basir, maha melihat. Maka ya Allah menetapkan bahwa dia adalah maha melihat, tapi penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk, ya. Ma'al imani bima'ani alfadhin nusus, disertai dengan iman dengan makna, ya. Alfadhin nusus, lafad-lafad nusus, ya, dalil, ya, bahwa setiap lafaz itu mengandung makna. Kalau lafaz ini menunjukkan sifat Allah, ya maka kita imani dari makna yang dikandung oleh lafaz ini dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat ini, As-Sami, ya, itu nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan sifat sama mendengar, maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat sama mendengar. Al-Basir, nama Allah, karena dia menetapkan nama ini untuk dirinya. Dan Al-Basir itu berkaitan dengan sifat Al-Basar, melihat, maka kita tetapkan bahwa Allah adalah zat yang maha, ya, melihat, punya penglihatan. Wa ma dallat alai, dan apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut, ya, atau lafaz tersebut berupa makna. Ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, at-tamtsilu wat ta'tilu fi asma'illahi wa sifatihi kufrun. At-tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, wat ta'til, dan mengosongkan makna, yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengingkari namanya. At-tamtsil wa ta'til, menyerupakan Allah, wa ta'til, dan mengosongkan makna fi asma'illah, ya, dalam nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifatnya, kufrun, adalah bentuk kekufuran. Jadi tidak dianggap remeh, ya, bukan hal yang sepele. Ya, kita harus mengikuti metodologi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menolak makna yang dikandung oleh nama, ya, atau lafaz yang di situ adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah suatu kekufuran. Amma tahrifu, adapun tahrif, ya, menyelewengkan makna, alladzi yusammihi ahlul bid'ah ta'wilan, yang dinamakan oleh para ahlul bid'ah sebagai takwil, ya. Jadi ahlul bid'ah itu dia merubah, menyelewengkan makna dari suatu lafaz yang berhubungan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala.
tapi mereka tidak menyatakan atau menyebut tahrif, tapi mereka menyebut takwil. Dan kata takwil ini adalah artinya tafsir sebenarnya, tidak berkonotasi negatif. Ya, takwil itu adalah tafsir secara makna awal. Ya, nah supaya diterima penyelewengan makna mereka ini, penyelewengan makna dari lafaz ini, mereka tidak menyebut tahrif, tapi mereka menyebut takwil. Nah, maka takwil ahli bidah ini faminhu ma huwa kufrun. Ya, maka sebagiannya apa yang menjadi kufur, ya sebagiannya derajat kufur, kata wilatil batiniyah, seperti takwilnya batiniyah, takwilnya batiniyah. Ya, sekte ya Syiah, dan juga mereka memahami bahwa dalil-dalil syar'i itu ada dohir, ada batin. Nah, yang dohir itu adalah yang dipahami oleh orang-orang awam menurut mereka. Adapun mereka memahaminya adalah secara batin. Ya. Seperti mereka memahami, ya hafidhu 'alas sholawat, jagalah oleh kalian salat-salat. Ya, menurut kaum muslimin salawat di sini adalah ya salat, tapi mereka memahami ya hafidhu 'alas sholawat, jagalah oleh kalian para imam-imam Syiah. Nah, ini adalah tafsir yang batil. Ya. Wa minhu ma huwa bid'atun wa dhalalah, dan sebagiannya adalah apa yang dia itu bid'ah dan sesat. Tidak sampai derajat kufur, tapi bid'ah dan sesat. Ya. Kata wilat nufatis sifat, seperti takwil-takwilnya para pengingkar sifat Allah Subhanahu wa taala, ya seperti Jahmiyah, kemudian juga Mu'tazilah, ya kemudian juga Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, ini mereka pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengingkari nama dan sifatnya secara keseluruhan, ada yang mengingkari ya sifat Allah saja, ada yang mengingkari sebagian sifat, tapi semuanya adalah nufatis sifat. Wa minhu ma yaqa'u khata'an, dan diantaranya adalah terjadi kesalahan. Ini biasanya dari ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kesalahan dalam manhaj atau metodologi memahami ya dalil nama dan sifat Allah, tetapi ijtihad, kemudian ijtihad mereka ya salah. Ya. Wallahu taala a'lam.